kita berdiri, kita memberi penghormatan pada sabda Tuhan. Bacaan yang saya pilih dari firman Tuhan diambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan 7. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jikalau Allah tidak menyertai Engkau." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Demikianlah firman Tuhan. Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudari-saudara, adik-adik, anak-anakku sekalian, kasih tahu di kiri kanan, kau masih adakah? Woi, kasih tahu dulu, kau masih adakah? Tadi macam saya rasa bagaimana begitu, lagu ada semangat-semangat begini, ada angkat hati untuk Tuhan yang kasih oksigen gratis. Belajarlah dalam coronavirus kemarin. Coronavirus dia sikat, dia terapusing, kau Papua kah non Papua kah? Lihat kiri kanan, kau masih adakah? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk, lihat kiri kanan, jangan sia-siakan. Hidup dengan nafas yang dipinjamkan. Kasih tahu kiri kanan, jangan gaya-gaya. Kasih tahu dulu. Tadi firman Tuhan bilang begini, Yesus bilang sama Nikodemus, "Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali. Kau dilahirkan kembali baru nanti kau bangkit, kau jadi terang untuk tanah Papua. Kalau kau tidak dilahirkan kembali, susah." Amin. Amin. Siapa yang mau dilahirkan kembali? Siapa yang mau dilahirkan kembali? Kau dengar, kelahiran pertama Tuhan mendesain engkau dan saya. Tuhan membentuk kita ini dari debu tanah. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar tuh, debu tanah baru gaya-gaya lagi. Weh, debu tanah tapi kualitasmu, Tuhan menghembuskan ruah, nefas ke dalam dirinya, dan bejana tanah itu hidup. Lalu Tuhan Allah bilang, "Baiklah, engkau adalah gambar diriku." Bagaimana Papua Barat mau bangun, mau bangkit bersama hambanya Bapak Paulus, mulai dengan merubah gambar diri. Mulai bangkit dengan gambar diri. Coba lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Woi, lihat dulu.
Kenapa kamu lihat saya? So lihat. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Siapa mau ke sorga? Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Jadi bangkit yang pertama adalah jangan kau melihat sesama di samping engkau. Engkau jangan ada curiga, engkau jangan ada gosip, engkau jangan ngomong-ngomong jelek sama dia, baru kau mimpi tentang sorga. Siapa mau ke sorga? Di sorga itu ada tempat untuk saling baku sayang. Amin. Angkat tangan kanan, lipat semua jari kecuali jari telunjuk. Jari tukang tunjuk. Tunjuk Pastor John, bilang Pastor kotra kosong. Oke, sekarang bilang lagi, Pastor kau jelek. Kau lihat berapa jari ke saya, berapa ke engkau. Kau yang paling jelek baru. Anda di Papua Barat bersama hambanya Rasul Paulus. Saya mau kasih tahu, saya punya saudara, Bapak ingat waktu masih Kapolda Papua, apa yang saya kasih? Bintang Daud. Amin. Amin. Selalu akan menjadi bintang. Bagaimana kita mau dayung perahu bersama-sama dengan hambanya kalau kau masih hitung-hitung negatif, pikiranmu masih kotor, perasaanmu masih jelek, tidak bisa. Amin. Amin. Weh, Papua Barat siapa punya? Siapa punya Papua Barat? Sekarang siapa yang PJ Gubernur? Siapa yang PJ Gubernur? Siapa? Siapa? Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis, membuang diri ke ladang Tuhan. Saudara, ikut Tuhan selalu manis. Woi, dengar. Kau yang pamalas kerja itu masih kodok piatu, kerjakah tidakkah. Kau dengar. Mazmur 90 ayat 10 bilang begini, masa hidup kita itu 70 tahun. Jika kita kuat 80 tahun, selebihnya mulai kolesterol, darting, otak mati, loading lambat, tacigi. Oi, kalau ada yang sudah mulai gigi tak cabut, ada yang mulai kepala botak, rambut mulai dua warna, hitam mulai putih, kau dengar itu tanda-tanda zaman, kau mau check out. Itu saya bikin gugup kamu dulu. Supaya apa? Manfaatkan waktu yang ada. Hari ini realita. Hari ini kenyataan. Kemarin sebuah kenangan, kita tidak jalan mundur. Kita bukan udang. Amin. Udang yang mundur. Manusia hari kemarin kenangan, hari ini realita, besok sebuah misteri. Misteri itu yang kita kerja sama-sama. Amin. Itu artinya lahir baru, sama-sama pikir, sama-sama rasa, lalu sama-sama bekerja. Kasih tahu di kiri kanan, kau sudah dengar? Di Pastor Puruma itu, di pastoran ada pohon mangga. Buahnya so masak-masak, baru orang muda datang bilang, Pastor minta mangga kah? Pastor bilang tidak. Tapi so masak-masak, biar itu hiasan. Orang muda jengkel, dong bilang, yo malam kita datang curi. Malam orang muda datang ke pastoran, ke pastori. Di jubahnya di pastorannya, di jemurannya pastor ada jubah putih nih.
Ada jemur di situ. Orang muda satu dia sarung pastor puju babar dia panjat pohon mangga. Dia petik-petik mangga begini, ada yang jatuh. Pastor dengar, pastor berpikir ini mungkin paniki kah, kelelawar. Tapi jatuhnya makin banyak. Pastor mulai curiga, pasti ada sesuatu. Pastor buka jendela lihat begini, di atas pohon ada baju putih. Lalu pastor teriak, kau curi mangga kah? Baru pemuda itu bilang, hai pastor, tidak tahukah engkau bahwa anak manusia datang pada malam hari seperti pencuri? Lalu pastor bilang, lanjut. Besoknya pastor dia ambil satu triplex, baru pastor dia tulis, hukum Tuhan jangan mencuri. Dia tempel di mangga yang sutrada buah mangganya. Orang muda do lewat lihat begini, ada hukum Tuhan. Dorang mulai cari lagi, kira-kira ada hukum Tuhan kah yang bisa kanter hukum ini. Dong sudah dapat ide. Dong balik triplex itu baru dong tulis, hukum Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Pastor terakala akal. Pastor ambil triplex baru pastor tulis, terapapa satra lihat tapi Tuhan dia lihat. Orang muda dong balik triplex baru dong tulis lagi, terapapa Tuhan dia lihat tapi teramo kasto pastor. Manokwari ini tempat peradaban, di Mansinam Injil sudah datang. Kita mengerti pikiran Tuhan, kita mengerti isi hati Tuhan dari Mansinam. Kemarin kami Katolik juga mulai rayakan 129 tahun gereja Katolik masuk di tanah Papua dari provinsi Papua Barat ini. Amin. Kenapa kau tidak syukuri itu? Kasih tahu kiri kanan, kau dengar tuh. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa. Terima kasih. Satu pace panakut setan. Tapi dia punya kekuatan. Kalau dia bertemu setan, dia bilang darah Yesus, setan hilang, dia gaya-gaya. Ingat, darah Yesus mengusir setan, bukan dia lupa. Kali kedua dia bertemu setan lagi, dia bilang darah Yesus, setan hilang, dia gaya-gaya. Kali ketiga dia baku dapatin setan, dia bilang darah Yesus, setan bilang lapor-lapor terus. Tapi sebelum setan hilang, setan bilang kali keempat, siapa lebih dulu ngomong? Pace pamalas ikut ibadat. Pace terbiasa nyanyi lagu-lagu rohani, dia cigi lagu rohana saja. Pace tidak biasa hadir, tidak biasa baca kitab suci. Malam-malam dia main game, kebelet pipis dia ke belakang begini, setan standby dia di WC. Dia buka WC begini pintu WC, setan bilang, hei, dia kaget. Baru setan bilang, darah Yesus, pace hilang. Pace itu ada di Manokwari sekarang. Di tempatmu lahirlah peradaban Injil dengan nama Tuhan. Kami menginjakkan negeri ini. Kenapa kau gagal fokus? Hoi. Amin. Amin. Mulai besok pagi, kalau mau bangkit menjadi terang, tidak ada terang lain selain teman-teman yang muslim kau baca Al-Quran. Yang Kristen
baca kitab suci. Pikiran Tuhan ada dalam kitab suci. Ketika Anda dan saya, apapun agama engkau, yang Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, pikiran Tuhan ada di sini. Siapa mau ke sorga? Siapa mau ke sorga? Siapa yang mau jadi berkat bagi orang lain? Hanya ini. Kau pernah beli handphone? Pernah beli handphone? Ada buku di dalam? Ada buku kecil? Kenapa dong kasih buku itu? Kenapa? Petunjuk. Siapa mau ke sorga? Ini petunjuk sorga. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Saudara-saudara, firman Tuhan ini tidak pernah akan pulang kosong. Apapun agama engkau, ketika kita membaca, kita merenungkan firman Tuhan, pikiran Tuhan pindah menjadi pikiran kita. Isi hati Tuhan pindah menjadi isi hati kita. Karakter ilahi Tuhan pindah ke sini. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangkakala Allah datanglah. Kalau orang yang selamat berkeliling tatanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau kau sibuk dengan handphone, kau sibuk dengan game, kau sibuk dengan itu, nanti kau stop di kuburan. Tapi kalau kau baca ini tubuh yang fana kembali, tapi kalau sangkakala Allah berbunyi, ini magnet sorga. Dia akan tarik. Oh Yerusalem, kota mulia, sapu hati surindu ke sana. Ini renungkan firman siang dan malam. Bagaimana kita mau memberkati orang lain? Di sini ada petunjuknya. Terima kasih, saya dapat bocoran. Beberapa waktu kemarin, Bapak Paul, saya biasa panggil Bapak Paulus, Rasul Paulus. Firman menjadi manusia, turun ke bumi, targetnya satu. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan manusia. Kalau 1 tahun kemarin sudah lewat, hari ini saudaramu Pastor John kasih tahu, mari lagi. Ada citra Allah lagi lain yang perlu kita sentuh hati mereka. Apa saja yang kau lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kau sudah lakukan untuk saya. Lihat kiri kanan, tanya dia, kau mau ke surga kah tidak? Kalau begitu jambak kau marah. Woi, kau marah terus kau mau kemana? Mau ke surga kah sorong? Woi, mau kemana? Mau ke surga? Surga? Lihat kiri kanan, saya kasih resep bangkit dan menjadi terang mulai dari rumah tangga. Bapak-bapak, kau sayang, kau pu mama yang ex pacar itu kau cinta dia tenaga dalam sekarang. Kabupaten, kota, provinsi, gereja, masjid tidak pernah akan berubah kalau rumah tangga tidak sejahtera. Bapak-bapak, sebentar pulang kau lihat kau pu mama dari kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga. Baru kau bilang begini, mama, I love you. Kalau mama dia bilang bapak, kok kelainan bilang Pastor John yang suruh. Kita tidak akan menjadi berkat di rumah kalau tidak memulai dari sekolah kecil adalah rumah tangga. Ini menjadi terang di luar mulai dari rumah tangga. Pastor, tapi sapu istri dia suka marah-marah saya.
Aduh, dia kalau marah saya itu sampai macam pita rusak kah? Saya kasih kuncinya malam hari ini. Kalau kau pu istri marah kau, kalau kau pu suami marah kau langsung putar lagu ini cepat. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Bapak-bapak, kalau kau pu istri de marah, kau lihat de pu muka, lalu kau nyanyi lagu. Sabar, sabar, Tuhan beri kuat padamu. Juga di mana saja kau ada, kalau orang lagi marah-marah, malam hari ini kau dapat berita supaya kau bisa bangkit menyalurkan shalom keluar sana, menjadi terang bagi orang lain. Cepat putar lagu rohani dalam hatimu. Karena apa? Roh Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita. Kalau orang marah kita bilang kau bikin sapu hati sakit. Amin. Do marah kita lama-lama kita pu hati sakit. Kau bilang, kau ngomong sampai sapu hati sakit. Malam hari ini kau dapat berita baik. Ketika orang marah, putar lagu rohani. Kau lihat dia, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Dia lagi marah kau, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Kau ini macam ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang Tuhan senang. Tadi kita kasih berhenti hujan karena Tuhan lihat anak-anaknya mulai semua berdiri. Kita menari dan Tuhan mulai bilang, oh kasihan, sudah mulai ganggu sorga. Nih, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya. Untuk bisa bangkit dan membagi terang, ini minyaknya. Ini minyak. Yang kedua adalah pujian. Saya diundang oleh jemaat GKI kemarin sinode di Waropen. Saya KKR 2 malam sementara mereka sidang. Pendeta John Baransano bilang, kakak pastor, saya sudah biak, kakak datang. Nanti kita pakai kapal cepat. Oh, saya semangat 45. Dari Jayapura saya pergi ke Biak. Sampai di Biak, kapal cepat rupanya antar orang banyak. Lalu pendeta John bilang, kakak kita pakai speed. Aduh, sungguh mati saya orang gunung, jadi saya gugup bukan main punya. Saya lihat speed kecil ini hanya 12 orang. Waropen tak kelihatan. Resah dan gelisah mulai masuk ke sapu hati. Karena apa? Pastor juga manusia. Tuhan mau minta kejujuran Anda. Malam hari ini Tuhan minta kejujuran Anda. Maukah engkau bersama orang yang dipilih Tuhan hadir di tengah engkau untuk membangun provinsi ini maju lagi ke depan? Tuhan hanya minta kejujuran hati. Tuhan, saya gugup ikut speed yang kecil ini. Kalau ke sana dan ombak gelombang, kopu tim sukses satu di tanah Papua hilang saya.
Setelah saya kasih tahu Tuhan, begitu naik Johnson mulai jalan, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bapak Ibu tahu, dari Waropen sampai ke Biak itu hampir 6 jam. Sampai di sana baru driver bilang, pastor, depo mesin satu mati. Aduh, sungguh mati. Saya bilang, aduh kok bagus nayak. Kalau kau kasih tahu dari tadi pasti saya bilang tidak jadi jalan. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Ingat, Papua Barat ke depan akan berubah. Anak-anak semua keluarga mulai baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci. Dan yang kedua, tembok Yeriko runtuh oleh karena pujian. Allah bertahta di atas pujian. Manokwari hidup dalam pujian penyembahan. Harus hidup dalam pujian penyembahan. Saudari-saudara terkasih, satu keluarga mau makan toh, bapak, mama, anak. Bapak dia berdoa, Tuhan berkati nasi, berkati sayur bayam, berkati ikan asin, berkati sambal. Dia sebut semua sampai lompat di ujung meja. Berdoa, bapak dia diserui, om di doa makan jadi doa syafat. Anak suka laparan. Anak dia buka mata lihat begini, mama berdoa mata sebelah tutup sebelah buka. Yang ketawa pasti biasa bikin. So amin. Mama bilang, Joni ambil makan. Tidak mau. Kenapa? Saya ada pertanyaan. Iyo tanya sudah. Mama, tadi bapak berdoa dari doa makan menjadi doa syafat, doa umat. Saya suka laparan, saya buka mata, saya lihat begini, mama berdoa mata sebelah tutup sebelah buka. Pertanyaan saya tuh, kenapa mama buat begitu? Lalu mamanya bilang, Joni, Tuhan Yesus bilang, berdoa dan berjaga-jagalah. Kasih tahu di kiri kanan, berdoa dan berjaga-jaga. Kasih tahu dulu, kasih tahu. Ini. Siapa tahu hari esok tidak ada toh? Kita semua tidak tahu. Hari ini adalah sebuah kesempatan bersyukur. Hanya dengan menaburkan yang baik akan mendongkrak kita merebut sorga. Mother Teresa dari Kalkuta bilang begini, kalau engkau bermimpi tentang sorga, kau merindukan tentang sorga, visi hidupmu nanti mau ke sorga, jangan tunggu sorga. Mulai hari ini hidupmu hendaknya seperti di sorga. Saya ulang, kalau kau bermimpi tentang sorga, kau punya finish hidup ini nanti ke sorga, jangan tunggu waktu itu, tapi hari ini berusaha hiduplah seperti di sorga. Supaya kalau waktunya tiba kau tinggal check out, pindah. Karena Akom, anak kompleks sorga. Amin. Amin. Hal yang terakhir Bapak dan mama balap di motor. Bapak yang bawa, dong baru kredit jadi. Baru mama bilang, bapak ternyata kok pembalap ya. Bapak tambah gas, karena mama suntik dia jadi dia tambah gas. Weh kok jagoan ya. Bapak tambah gas lagi. Kencang, makin turun-turun begini, mama bilang, bapak rem dulu, asal lagi cari rem nih.
Dondo lari turun, tabrak lubang di situ. Mama jatuh di sini, bapak jatuh di motor di sana. Bapak bangun, bapak dia perbaiki motor. Mama luka-luka. Mama teriak, "Woi, kau kas tinggal benda itu, tolong sayang manusia dulu." Lalu bapak bilang, "Mama, engkau tuh sasu bayar lunas. Motor ini yang masih kredit. Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari apa di dalam dunia sekarang? Cari dunia tentu binasa, lebih baik cari Tuhan yang punya sorga selamanya." Kalau mau ke sorga, apapun yang ada pada kita hanyalah sebuah sarana, alat bantu dongkrak kita untuk pergi ke sorga. Pernah lihat orang meninggal kasih masuk handphone ke depo peti? Pernah? Motor, mobil, rekening, pacar, suami, istri. Ku tak membawa apapun juga saat ku dilahirkan, mama. Ku tinggal semua. Bila saat itu ketika ku masuk dalam peti. Weh, baku lihat dulu bilang, nanti kau juga dapat peti. Kasih tahu dulu, bikin takut dia dulu. Itu. Ini. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari semua berdiri, saya mau berdoa. Engkau fokus pada dirimu. Malam hari ini spesial. Di 1 tahun Tuhan membawa anaknya dalam segala kerapuhan. Kalau sekarang saya tanya sama Bapak Paulus, saya bilang, "Bapak, pernahkah Bapak bermimpi akan menjadi pejabat gubernur di Papua Barat?" Pasti Bapak bilang tidak. Saya kalau tanya sama suami-suami malam hari ini, "Pernahkah kau pikir bahwa kau pu istri itu nanti ini?" Tidak pernah. Semua banyak hal itu misteri, hanya Allah saja yang mengerti. Amin. Tuhan mengatur semua langkah hidup kita. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan yang baik, di akhir dari khotbah hamba-Mu, saya berdoa untuk hamba-Mu, orang yang Engkau pilih, Engkau membawa, hadir di antara saudara-saudari terkasih di sini, baik untuk orang Papua, non-Papua, baik untuk Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Buddha, siapapun dia yang ada di tempat ini. Kami semua bersaudara satu dengan yang lain. Tuhan, saya berdoa, Tuhan memberkati hamba-Mu. Tuhan juga memberkati semua umat yang hadir. Biar firman yang hamba sampaikan mendapat tempat dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu sekalian. Yang tidak sempurna dari hamba, Tuhan sempurnakan. Dan kini waktunya Tuhan mendengarkan doa anak-anak-Mu.